Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ajmain. Alhamdulillahilladzi hadana bi'aqdihil mukhtari man da'ana. Ya latifu lam yazal ultuf bina fi man nazal. Innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah yang dimana berkatnya memberikan rahmat serta nikmat, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan. Yang dimana pada akhirnya kita bisa berkumpul kembali memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada kali ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan atas kehadirat Rasulullah SAW yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap datangnya bulan Rabiul Awal, bulan Hijriah, kita akan diingatkan dengan kelahiran Nabi Muhammad bin Abdullah di kota Mekah, yaitu ialah Rasulullah. Dialah yang kemudian menjadi utusan Allah untuk menyampaikan risalah agama Islam, dan melalui beliau pula Islam tersebar ke seluruh dunia dan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak terpuji. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa akhlak Rasulullah ialah Al-Quran, dan Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Akhlak yang dicontohkan Rasulullah adalah pedoman perilaku dalam hubungan horizontal sesama umat manusia dan hubungan vertikal kepada Allah. Ada keseimbangan dalam pengalaman akhlak yang harus dipraktikkan berbekal keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, pujian Allah untuk Nabi Muhammad dapat kita temukan dalam Al-Quran seperti pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang dimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat, dan di mana ia banyak menyebut nama Allah. Begitu pula Allah berfirman di surat Al-Qalam ayat 4 yang dimana artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki berbudi pekerti yang agung. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad tidak hanya diakui oleh kalangan umat Islam saja. Kaum non-muslim pun turut memuji perangai beliau, sampai-sampai beliau digelari Al-Amin karena kejujurannya. Kedatangan Nabi Muhammad ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia, yang dimana Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku Kaifa Nata'amal Ma'al Quran mengatakan bahwa salah satu tujuan syariat Islam yaitu menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan memperbaiki akhlak manusia. Hadis ini sahih, hadis riwayat Al-Baihaqi. Pelajaran akhlak dari Nabi Muhammad ini menyebar ke Jazirah Arab dan diterima masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap kebenaran berkaitan pula dengan moral penuturnya. Oleh sebab itulah, kebenaran yang didakwahkan Nabi Muhammad mudah diterima seiring dengan kesempurnaan akhlak beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak atau moral inilah yang sangat diperlukan pada kehidupan menjelang hari akhir. Seperti yang terjadi sekarang ini, berbagai kemungkaran sosial lebih mudah ditemui, dan penyimpangan serta penghinaan, penistaan di sosial media lebih banyak kita temui. Dan ini menandakan bahwa suara keburukan jauh lebih banyak ketimbang kebaikan. Melalui momen seperti saat ini, Maulid Nabi Muhammad, mari kita mengingat kembali, kita mengenang kembali
mengenai penerapan akhlak mulia yang menjadi solusi nyata sebagai teladan dari Nabi Muhammad SAW. Kita perlu mencontoh beliau dalam upayanya mengatur negara yang baik, sembari menata masyarakat yang lebih bermoral. Perilaku akhlak menjadi simpul ketaatan dan keimanan yang bisa memperbaiki dan mengubah moralitas masyarakat. Sebagai bentuk revolusi moral, akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad mesti ditempatkan sebagai tindakan nyata pada pergaulan global yang penuh tantangan, aspek kebaikan, kejujuran, kesalehan, dan keadilan bagi semua kalangan yang diajarkan beliau perlu ditanamkan pada setiap tindakan individu. Nabi Muhammad juga mengingatkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, karena awal mulanya kemungkaran terjadi karena diturutkannya hawa nafsu. Seperti yang terjadi pada saat ini, yang dimana banyak hawa nafsu tentang harta, percintaan, dan juga hawa nafsu lainnya. Dan oleh sebab itu, hawa nafsu harus dikekang dengan meningkatkan keimanan agar hawa nafsu dapat kita kendalikan dan tidak akan terjadi kemungkaran yang tidak diinginkan. Dengan meningkatkan keimanan dan meneladani akhlak mulia yang dibawa Nabi Muhammad, kita berharap mampu menatap masa depan yang lebih baik. Dan Rasulullah juga pernah berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Dalam artian ini, marilah kita mencintai Rasulullah, entah dari keluarganya, saudaranya, sahabatnya, serta kepada diri beliau sendiri, yang dimana kita mencintai akhlaknya, perilakunya, sifatnya, kebiasaannya, kepribadiannya, yang dimana beliau ini adalah suri tauladan yang benar-benar baik bagi seluruh umat manusia. Mudah-mudahan dalam momen Maulid kali ini kita dapat bisa memperbaiki diri kita sendiri dalam hal perilaku, akhlak, moral, serta kepribadian kita sehari-hari. Poin-poin yang bisa kita ambil dalam momen Maulid Nabi ialah yang dimana kita bersolawat kepada beliau. Yang kedua, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, dimana kita bisa menadani perilaku, sifat, dan juga kebiasaan Rasulullah. Yang keempat adalah menjadikan waktu kita untuk bergembira atas kelahiran Rasulullah. Yang kelima, dimana kita bisa melanjutkan perjalanan beliau untuk mendakwahkan agama ini. Demikianlah ceramah Maulid Nabi yang saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita untuk mudah meneladani akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah. Akhirul kalam, unzur man qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.